Penduduk Morotai hidup damai dan sejahtera hingga suatu malam ketika suara aneh terdengar di hutan. Malam ini sungguh tenang. Pulau kita ini selalu memberikan ketenangan. Adi, ini teh hangat untukmu. Kau tampak sedang memikirkan sesuatu. Terima kasih, Siska. Malam ini berbeda. Aku merasa ada sesuatu yang tak beres. Adi dan Siska mendengar suara-suara aneh dan menemukan mayat hidup, menandakan munculnya zombie. Mereka segera berusaha memberitahu Kapten Damar. Pulau ini adalah kehidupan kita. Kita bertanggung jawab untuk menjaganya. Ya, Pulau Morotai adalah tempat damai bagi kita semua. Namun, malam ini aku mendengar suara aneh dari hutan. Suara aneh apa yang kamu dengar, Adi? Seperti desisan dan suara yang tidak biasa, aku merasa kita perlu menyelidiki. Siska dan Adi bertukar pandangan, merasakan bahwa ketenangan pulau ini sedang terganggu. Pulau Morotai yang indah menjadi terasa suram di bawah cahaya rembulan. Suara hutan yang biasanya nyaman kini terdengar aneh dan menakutkan. Ada yang tidak beres malam ini. Suara itu tidak Siska biasa. mengangguk setuju, mencoba memahami asal suara aneh itu. Mungkin hanya binatang hutan, tapi entahlah rasanya aneh. Ketika Adi dan Siska terus berjalan, suara-suara aneh semakin nyaring. Tiba-tiba, mereka menemukan mayat hidup yang bergerak di antara pepohonan. Itu mayat hidup. Apa yang terjadi di sini? Kita harus memberitahu Kapten Damar. Ini bisa menjadi masalah besar. Mereka segera berlari keluar dari hutan, meninggalkan keheningan mengerikan di balik mereka. Keesokan harinya, Adi dan Dr. Siska melakukan penelitian tentang mayat hidup di lab. Dr. Siska menemukan kalau ada virus yang masuk di pulau ini, tapi dia belum tahu pasti dari mana virus ini berasal. Sementara di luar sana virus ini sudah menyebar luas di mana-mana. Masyarakat Morotai mulai panik, dan Kapten Damar sudah mulai mengarahkan pasukannya untuk melawan para zombie yang mengancam keselamatan masyarakat Morotai. Dengar, kita berada di tengah krisis besar. Zombie telah menyerang pulau kita. Kita harus bertindak cepat. Kami siap, Kapten. Pertama, kita perlu mengumpulkan sumber daya. Adi, kau tangani logistik dan persenjataan. Iya, Kapten. Aku akan memastikan semua tercukupi. Siska, fokuskan tim medis untuk menyelamatkan yang terluka dan menjalankan tes virus. Kami akan segera bergerak. Selanjutnya, kita akan membangun pertahanan di titik-titik strategis pulau ini. Budi, kau bersama tim teknis merancang perangkap dan penghalang. Kami akan segera memulainya, Kapten. Tim darurat bersiap untuk tugas mereka masing-masing, siap menghadapi ancaman zombie yang semakin mendekat. Siska dan timnya sudah berminggu-minggu menelusuri sumber virus, dan hal itu membawa mereka ke pusat kesehatan Morotai yang terbengkalai. Saat mereka dengan hati-hati berjalan melalui koridor gelap, mereka menemukan sebuah ruangan yang penuh dengan botol-botol aneh yang bersinar. Dari sinilah semuanya bermula, kata Siska, suaranya penuh tekad. Kita harus menghentikannya di sini. Hasil tes menunjukkan bahwa ini bukan virus biasa. Ini adalah hasil eksperimen militer. Eksperimen militer? Bagaimana bisa ini terjadi? Saya menelusuri jejak-jejak virus ini, dan sepertinya ada sesuatu yang salah selama uji coba di laboratorium militer. Virus ini seharusnya tidak lolos dari kontrol. Ini berarti mereka membuat senjata biologis yang sekarang mengancam semua yang ada di pulau kita. Dan yang lebih buruk, virus ini menyebar sangat cepat. Waktu kita sangat terbatas untuk menghentikannya sebelum menjangkiti seluruh pulau. Apakah yang harus kita lakukan sekarang? Kita perlu mencari cara untuk memproduksi antivirus atau menemukan pusat kendali virus ini. Tetapi kita harus bergerak cepat sebelum lebih banyak korban jatuh. Kita akan membagi tim. Adi, kamu bawa timmu untuk mencari pusat kendali virus. Siska, kamu fokus pada pengembangan antivirus. Kami akan segera memulainya, Kapten. Saya akan bekerja secepat mungkin. Semoga kita bisa menghentikan ini sebelum terlambat. Tim medis dan pasukan militer bersiap untuk tugas mereka masing-masing, menyadari bahwa mereka berada di bawah tekanan waktu yang sangat besar. Tim Adi dan Kapten Damar melawan gelombang zombie yang semakin besar. Pertempuran sengit terjadi di pantai, hutan, dan di desa-desa. Tim Adi dan Kapten Damar berdiri tegak di pantai, siap menghadapi gelombang zombie yang mendekat. Pertahankan garis pertahanan kita di pantai ini. Jangan biarkan satu pun melewati.
Mereka datang dari arah timur, bersiap untuk pertempuran. Zombie mulai muncul dari laut dan bergerak menuju pantai. Serang mereka sebelum mereka mencapai garis pertahanan kita. Zombie muncul dari hutan. Kita perlu membersihkan hutan dari zombie. Jangan biarkan mereka berkumpul. Hutan timur bersih, tapi ada kelompok besar di tengah hutan. Siska, ajukan permintaan bantuan udara untuk membersihkan hutan tengah. Iya, sedang mengajukan permohonan sekarang. Pertempuran sengit terjadi di dalam hutan, dengan tim bergerak dengan cermat untuk menghindari jebakan zombie. Pertempuran pun berlanjut di Desa Maitara. Pertempuran mencapai puncaknya di Desa Maitara. Kita harus mempertahankan desa ini. Jangan biarkan mereka masuk lebih jauh. Bersiaplah, mereka semakin banyak. Desa Maitara menjadi saksi pertempuran sengit dengan suara tembakan senjata, suara pedang, dan jeritan zombie. Bantuan udara sudah dalam perjalanan untuk membersihkan hutan tengah. Kami siap melakukan pembersihan di hutan tengah. Pasukan meluncur ke lokasi. Zombie pun berhasil dilumpuhkan. Namun Adi, Siska, dan Kapten Damar menyadari kalau ini belum berakhir. Mereka harus menghancurkan sumber virus ini agar semuanya berakhir. Penyerangan pun berlanjut di tempat sumber virus ini berasal, yaitu di tempat penelitian di markas militer yang tidak terpakai. Kelompok ini dikomandoi oleh Kapten Malik, di mana Kapten Malik adalah mantan militer yang ingin menguasai Pulau Morotai dengan cara menyebarkan virus berbahaya ini. Adi dan timnya berhasil merayap masuk ke dalam laboratorium rahasia yang terletak di kedalaman hutan Morotai. Adi dan timnya menyelusuri lorong-lorong gelap laboratorium, mencari bukti yang akan mengungkap kebenaran di balik ancaman virus. Inilah buktinya. Semua eksperimen ini direkam dengan rinci. Mereka benar-benar telah melanggar segala batas. Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos. Mereka harus membayar atas semua kekacauan ini. Adi dan Kapten Damar bergegas menuju ruang kontrol, di mana Kolonel Malik dan pasukannya bersiap menghadapi mereka. Siapkan pasukan. Jangan biarkan mereka menghancurkan semua rencana yang telah kita bangun selama ini. Adi dan timnya memasuki ruang kontrol yang penuh dengan layar-layar kontrol dan peralatan eksperimental. Kalian tidak bisa menghentikanku. Eksperimen ini akan menciptakan dunia baru. Dunia baru yang kau ciptakan adalah dunia kehancuran. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak ada tempat untuk kejahatan di sini. Pertempuran epik dimulai dengan tembakan senjata, pukulan tangan, dan permainan taktis di ruang kontrol yang sempit. Kolonel Malik berhasil ditangkap dan pasukan militernya Ini berakhir menyerah. di sini, Kolonel. Pulau Morotai akan kembali aman. Dengan pertempuran yang sengit, Adi dan Kapten Damar berhasil menghentikan Kolonel Malik dan pasukannya. Pulau Morotai dapat kembali pada kedamaian dan kebenaran telah menang atas kejahatan yang merusak. Mereka membayar mahal atas perbuatan. Demikian film ini berakhir. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kalau Anda menyukai film pendek saya ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kesamaan nama dan karakter dalam film pendek saya ini. Film ini hanya untuk hiburan semata. Sampai jumpa di film selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.